Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Handani Nurkoria dengan NIM 200420118. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas pertemuan 3 pada mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan yang diampu oleh Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Adapun pada pertemuan ini materi yang akan disampaikan yaitu tentang model-model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara suatu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Yang pertama yaitu model stimulus respon. Model ini merupakan model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai sebuah pesan aksi-reaksi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda nonverbal, gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Yang kedua yaitu model Aristoteles. Model ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Bisa juga disebut sebagai model retorika. Model ini membuat rumusan tentang model komunikasi verbal yang pertama. Komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Selanjutnya, model Laswell. Model ini menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Laswell berpendapat bahwa di dalam komunikasi terdapat 3 fungsi. Yang pertama, yaitu pengawasan lingkungan, yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Yang kedua, yaitu korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Selanjutnya, model Shannon dan Weaver. Model ini mengasumsikan bahwa sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Selanjutnya, model Scrum. Wilbur Scrum membuat serangkaian model komunikasi dimulai dengan model komunikasi manusia sederhana pada tahun 1954. Lalu model yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman dua individu yang mencoba berkomunikasi hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi dua individu. Selanjutnya model Newcomb. Theodore Newcomb melihat komunikasi dari pandangan sosial psikologi. Model ini juga dikenal dengan model ABX. Model ini menggambarkan bahwa seseorang atau A mengirimkan informasi kepada orang lain, yaitu B tentang sesuatu, yang bisa disebut sebagai X. Model ini mengasumsikan bahwa orientasi A ke B atau ke X tergantung dari mereka masing-masing. Selanjutnya model Weasley dan McLean. Model ini berbicara dalam dua konteks, yaitu komunikasi interpersonal dan massa. Dan perbedaan yang paling penting antara komunikasi interpersonal dan massa adalah tentang umpan balik atau feedback. Di interpersonal, umpan balik berlangsung cepat dan langsung, sedangkan di komunikasi massa umpan baliknya bersifat langsung dan lambat, tidak langsung dan lambat. Selanjutnya model Gerbner. Model ini merupakan perluasan dari model komunikasi milik Laswell, yang terdiri dari model verbal dan model diagramatik. Selanjutnya model Berlow. Model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah dan hanya terdiri dari 4 komponen, yaitu sumber, pesan, saluran, dan penerima. Sumber adalah bisa disebut sebagai pembuat pesan. Selanjutnya model Deffler. Model ini merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa dan perangkat umpan balik. Model ini menggambarkan sumber, pemancar, penerima, dan tujuan sebagai fase yang terpisah dalam proses komunikasi massa, serupa dengan fase-fase yang digambarkan Scrum. Fungsi dari penerima dalam model Deffler adalah menerima informasi dan menyajikannya. Komunikasi sebagai proses. Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Proses komunikasi adalah bagaimana sang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya.
sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif atau sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.